DeepMind yang akan tampil pertama. Ya. Oke. Sudah siap? Tidak ada suaranya ini. Sudah siap? Siap. Oke, silakan untuk kelompok DeepMind saya memberikan mic ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Selamat pagi kita semua. Halo Sobat Guru Inspiratif. Selamat datang di podcast Guru Bertumbuh, Siswa Berubah. Ruang inspiratif untuk guru-guru hebat yang ingin belajar, berbagi, dan bertumbuh bersama. Kita percaya setiap guru punya kisah yang luar biasa di balik kelas masing-masing. Kisah tentang bagaimana satu ide sederhana bisa menyalakan rasa ingin tahu, bagaimana satu langkah kecil bisa menumbuhkan semangat belajar mendalam di hati siswa. Izinkan saya membukanya dengan pantun. Pergi ke pasar membeli pepaya, tak lupa membawa tas belanja. Podcast kita hari ini dibuka bahagia. Semoga menginspirasi guru SMA SMK di seluruh Nusantara. Hari ini kita akan mengobrol santai tapi penuh makna tentang praktik baik pembelajaran mendalam. Bagaimana guru menciptakan pengalaman belajar yang membuat siswa wow, berpikir kritis dan tidak mudah lupa. Saat ini saya akan memperkenalkan ketiga narasumber, tapi sebelumnya bersama saya Diani dan tamu spesial kita hari ini ketiga narasumber dari sekolah yang berbeda-beda. Langsung saja kita sapa guru-guru inspiratif kita. Yang pertama Bapak Rio Sonda dari SMA Negeri 1 Tembatu. Yang kedua Bapak Isra Walado dari SMK Negeri 1 Ratahan. Dan yang ketiga Ibu Carmela Mamangkei dari SMA Negeri 1 Ratahan Timur. Selamat datang di podcast kita hari ini. Sebelum kita masuk ke praktik baik dari pembelajaran mendalam, saya ingin bertanya ke masing-masing guru. Menurut Bapak Ibu sekalian, apa makna pembelajaran mendalam berdasarkan pengalaman yang Bapak Ibu alami di sekolah masing-masing? Mungkin dari Pak Rio. Ya, terima kasih. Yang pasti ketika kita menerapkan pembelajaran di dalam kelas, kita pasti menginginkan pelajaran yang menyenangkan, mudah dimengerti oleh peserta didik ya. Biasa seperti itu. Pasti juga semua seperti itu ya. Kalau berdasarkan pengalaman saya biasanya memberikan ruang pada peserta didik untuk berpikir kritis, serta mereka juga dapat mengaitkan semua materi-materi yang saya berikan. Dan paling banyak saya mengaitkan pembelajaran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Bu. Pak Esra, bagaimana dengan pengalaman di SMK? Terima kasih. Kalau di SMK memang kegiatan praktik itu sudah menjadi keseharian ya. Lewat pembelajaran mendalam ini, para guru atau saya sendiri bisa lebih terbuka pikiran, jadi saya bisa mengantarkan siswa lebih bereksplorasi lagi, melihat kondisi atau permasalahan yang nyata di sekitar mereka. Terima kasih. Dengan Ibu Carmela, bagaimana dengan keadaan atau proses pembelajaran mendalam di SMA Ratahan Timur? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya lihat dalam kegiatan pembelajaran mendalam, siswa menjadi lebih reflektif dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Jadi siswa yang tadinya kurang aktif menjadi lebih aktif. Menarik sekali ya, ternyata konteks untuk SMA dan SMK itu memberi warna yang berbeda. Nah Bapak Ibu, tadi kita sudah mengobrol tentang makna pembelajaran mendalam berdasarkan pengalaman masing-masing. Sekarang
Saya bahkan mungkin penonton yang ada di tempat ini penasaran tentang praktik baik pembelajaran mendalam yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas. Mungkin saya mulai dari narasumber yang pertama, Pak Rio, bisa diberikan contoh. Ya, saya biasa menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya Bu, menganalisis permasalahan sosial, serta peserta didik mampu menyusun solusi, serta mampu menyusun refleksinya. Bagaimana dengan respon siswa, seperti apa? Mereka lebih aktif dalam berdiskusi, antusias untuk mengikuti pembelajaran. Mungkin ada videonya yang akan ditampilkan, bisa kita simak bersama-sama. Kita saksikan video dari praktik pembelajaran oleh Pak Rio. Jadi yang saya menggunakan pembelajaran yang berdasarkan quiz atau game dengan alat seadanya, jadi media seadanya. Jadi kurang lebih seperti ini, antusias mereka dalam mengikuti pembelajaran. Setelah saya melakukan ini, peserta didik rata-ratanya kalau jam pelajaran saya sebelum saya masuk mereka sudah mencari saya. Jadi mungkin karena asik dalam mengikuti games tersebut. Sepertinya kalau seorang guru melihat respon yang begitu semangat dari siswa, guru pun akan menjadi lebih semangat. Jadi lebih semangat pastinya. Ya. Terima kasih Pak Rio. Kalau di SMK bagaimana penerapannya, Pak Esra? Oke, terima kasih. Kalau di SMK saya lebih merubah cara ajar atau urutan pembelajaran. Jadi yang sebelumnya biasanya kita kan sudah membuat seperti presentasi. Jadi di situ ada komponen-komponen, misalnya kalau dalam pembahasan sistem rem. Jadi kita sudah memberi pemaparan tentang komponen, fungsi. Tapi lama-lama kelamaan siswa itu seperti mulai bosan. Jadi kalau pembentukan kelompok, mereka sudah ada teman yang membuat tugas, yang lain mungkin sibuk bermain game. Nah, di sini saya mencoba menerapkan pembelajaran mendalam. Jadi di pembelajaran mendalam bisa membuat kita lebih fleksibel ya. Jadi saya membuat mereka mencari, kalau di sistem rem mereka mencari masalah-masalah yang sering terjadi pada sistem rem lewat mereka bertanya kepada guru-guru yang mempunyai kendaraan di sekolah. Jadi mereka terlihat mulai sudah tidak bosan kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan sering mereka lebih senang, mereka sambil ngobrol, bercerita, tapi sambil juga mereka mengumpulkan informasi tentang komponen apa yang sering rusak. Nah, kemudian mereka kembali ke kelas. Ketika mereka berefleksi, mereka sudah lebih cepat tahu, oh ternyata ini yang komponen ini yang rusak ini berarti fungsinya seperti ini, cara kerjanya seperti ini. Jadi tanpa saya menjelaskan lebih dalam, mereka sudah tumbuh rasa ingin tahu dengan sendirinya dari mereka. Baik, sepertinya ada perubahan ya yang terjadi dalam diri siswa tersebut. Dari yang sebelumnya mungkin bosan, mereka menjadi lebih tertarik karena langsung menghadapi kasus yang ada di sekitar. Bagaimana dengan pengalaman Ibu Carmela? Terima kasih.
Ya, di kelas saya memadukan diskusi kelompok dengan refleksi individu. Jadi setiap siswa, setiap peserta didik diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya sendiri. Karena terkadang kalau kita temui di kelas, kalau hanya berdasarkan kelompok, kadang hanya ketua kelompok saja yang berbicara. Tapi ini saya memberi kesempatan bagi siapa saja jika ingin mengemukakan pendapat, diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk siswa. Menarik sekali ya ternyata. Nah, Bapak Ibu, setiap inovasi yang Bapak Ibu buat pasti memiliki tantangan. Nah, kira-kira apa tantangan besar yang Bapak Ibu hadapi dalam melakukan praktik pembelajaran mendalam? Ya, jadi tantangan terbesar bagi kami karena kami sekolah yang memiliki jumlah peserta didik yang banyak. Jadi rata-rata di setiap kelompok ada 36, 34 sampai 35 ibu. Kadang-kadang jika berdiskusi kelompok dan mengatur kelompok pada hari itu memiliki waktu yang lumayan panjang bu, sehingga kadang-kadang waktu yang saya buat itu menjadi tidak efektif karena memiliki waktu yang panjang dalam berbagi kelompok. Ya, seperti itu. Kalau di Ratahan Timur dulu ya, kita ke SMA Ratahan Timur. Bagaimana dengan di sekolah Ibu Karmen? Ya, tentunya beda sekolah, beda tantangan. Nah, kebetulan di sekolah saya dengan sarana dan prasarana yang boleh dikatakan masih terbatas, itu menjadi tantangan bagi kami karena terkadang di sekolah kami kalau sudah jam istirahat, terus terang saja ya Bu, ada siswa yang kembali tepat waktu, tapi ada siswa yang sudah mau jam pulang baru kembali. Jadi itu yang menjadi tantangan bagi kami guru di sekolah kami. Kalau dilihat dari tantangan yang dialami oleh Ibu Carmela, karena saya juga seorang guru, saya pikir ternyata tantangan kita sama. Karena kebetulan di sekolah saya juga jumlah siswanya sedikit dan kalau sudah jam istirahat sudah selesai, siswa yang masuk di dalam kelas kadang tinggal setengah. Jadi sangat membuat saya secara pribadi merasa ini tantangan yang merupakan tantangan yang sulit untuk dihadapi. Bagaimana dengan Pak Esa di SMK? Ya kurang lebih sama ya, tapi secara garis besar kalau di kami itu kehadiran siswa itu dan keterlambatan. Jadi kalau misalnya mereka jumlah siswa 30, paling yang hadir itu yang pagi yang tepat waktu hanya belasan, seperti 12, 14. Kalau yang memang hadir biasanya hanya 60 sampai 70%. Jadi tantangan kami di kehadiran dan keterlambatan. Kira-kira Pak Esra, solusi atau strategi apa yang Pak Esra lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Ya kalau dari sudah penerapan kami di sekolah, kalau yang secara umum dari Wakasis itu sudah memberikan sistem poin. Jadi ada pengurangan jika siswa itu terlambat atau tidak hadir. Jadi ada poin-poin. Tapi memang belum terlalu efektif. Jadi saya sebagai guru kelas itu juga memang sudah bercerita dengan wali kelasnya. Apalagi sekarang sudah ada guru wali. Jadi kami sudah membuat grup. Di situ ada guru dan orang tua. Nanti setiap jam 7.15 di dalam kelas itu akan difoto dan dikirim ke grup orang tua agar orang tua bisa mengetahui anak mereka mana yang terlambat dan mana yang tidak hadir. Jadi kemudian juga saya memang yang terlambat itu bahkan jarang sekolah, saya memanggil langsung untuk memberi motivasi tambahan. Jadi orang tua memantau secara langsung kehadiran anak-anak mereka di sekolah. Dengan Pak Rio? Ya, untuk solusinya biasanya kami mengatur waktu sebaik mungkin ya Bu. Misalkan hari ini akan melakukan diskusi kelompok. Jadi jauh hari kami sudah menyusun untuk kelompok tersebut. Jadi sudah menyusun, sudah mengatur sehingga jam pelajaran tetap berjalan sesuai efektif dan sangat baik. Oke, terima kasih. Dengan Ibu Carmela, kira-kira solusi apa? Karena mungkin
dengan solusi yang Ibu berikan mungkin bisa menjadi motivasi untuk saya untuk bisa menerapkannya di kelas saya khususnya. Bagi saya ada dua solusi. Yang pertama, peningkatan sarana prasarana. Yang kedua, kerjasama dengan orang tua, pemerintah desa, bahkan masyarakat, supaya apabila di jam sekolah masih melihat anak-anak berkeliaran, agar supaya mengarahkan mereka kembali ke sekolah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sebagai refleksi, nah kita berada di hampir di akhir podcast kita di pagi hari ini. Sebagai refleksi, kira-kira perubahan apa yang paling terasa? Jadi yang paling terasa dalam peran Bapak Ibu sebagai guru. Ya, untuk perubahannya setelah saya mencoba menerapkan pelajaran mendalam ini, saya menjadi lebih banyak mendampingi daripada menjelaskan ya Bu. Oke. Ya. Dengan Pak Esra. Ya, kalau saya otomatis sebagai guru lebih bangga kalau murid kita itu lebih berpikir kritis. Jadi ketika ada orang yang bertanya pada mereka, oh kamu tahu ini, mereka bisa tahu langsung menjawab. Jadi sebagai guru juga saya lebih bangga. Ya, bagi saya refleksi adalah kunci peningkatan kualitas. Saat ini saya memberikan kesempatan kepada penonton yang hadir di tempat ini untuk boleh mungkin menanyakan satu saja pertanyaan untuk ketiga narasumber kita yang ada di depan. Silakan, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di acara kita pagi ini. Oh, ada satu pertanyaan. Ya, terima kasih. Jadi kami mewakili dari SMK Negeri 1 Sumai. Jadi kami ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru yang tadi sudah presentasikan hasil. Jadi tantangan kami di sekolah kami yaitu seperti apa yang kami dengarkan tadi, yaitu di waktu apel pagi, yaitu siswa yang hadir, yaitu misalnya di sekolah kami yaitu hanya sekitar 100 lebih. Jadi kebanyakan apel di pagi hari yaitu kurang lebih 20. Jadi setelah kami berdiskusi dengan anak-anak, mereka misalnya dari Tumbak tidak ada kendaraan, mereka hanya menumpang kepada teman. Nah, nantinya di jam kedua atau sudah di jam ketiga mereka baru tiba. Jadi kami sebagai guru memang ada tantangan yang besar yang kami hadapi. Apakah kami akan di siswa tersebut memberikan hukuman? Ya, itu yang kami akan tanyakan. Atau dengan cara bagaimana agar supaya siswa itu tidak terlambat. Solusi seperti apa yang boleh Bapak Ibu ingin sampaikan. Dan juga di sekolah kami memang kami kedapatan ada siswa yang memang kecerdasan membacanya sangat memperhatikan sangat. Ya, kami bilang ini anak-anak sudah SMK, tetapi pemikiran mereka baru anak-anak SD kelas 1 yang kami nilai mereka masih lebih pintar. Tetapi dalam keterampilan mereka, kami misalnya ada kerja atau ada diskusi, mereka rajin. Jadi kami sebagai guru-guru, misalnya semua ada penerimaan hasil. Jadi boleh kami ingin berbagi atau memberikan pendapat. Bagaimana cara itu orang mau ikut yang anak yang memang agak pelan dalam membaca dan juga dalam menghitung. Jadi hanya ini. Jadi terima kasih. Baik, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Terima kasih untuk pertanyaan ya, berupa masalah yang mungkin ingin dicari solusinya. Jadi mungkin yang pertama tadi
soal kehadiran dalam apel pagi. Kira-kira solusinya seperti apa yang bisa diberikan oleh ketiga narasumber? Apakah berupa punishment atau mungkin solusi dari Pak Esra seperti yang di SMK sistem poin bisa diterapkan atau mungkin seperti apa? Jadi itu yang pertama. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan yang seringkali juga muncul karena di sekolah kami juga sama seperti itu. Ada juga yang dari Watuline, mereka tidak juga punya kendaraan, jadi mereka naik mobil open cup. Open cup itu ya karena hanya beberapa, jadi mereka harus bolak balik. Jadi itu juga menyebabkan keterlambatan. Nah, memang dari pihak sekolah, kalau dari kami sudah memberi solusi kalau boleh bakos di dekat-dekat, tapi yang memang juga karena orang tua masalah dana ya memang agak sulit. Jadi sempat juga sekolah mempertimbangkan KBM itu akan dimundurkan sedikit. Jadi tapi memang karena ini masalah umum, jadi memang masih dipikirkan secara matang-matang karena ini umum. Itu yang kalau soal yang pertama yang mungkin bisa saya share. Kalau yang kedua yang keterlambatan membaca ya Pak ya, memang itu bisa dibilang ada berkebutuhan khusus tapi yang temporer, bukan yang apa itu bawaan. Jadi kalau temporer kan mungkin bisa dilatih ya itu. Kan ada dua, yang temporer dan yang dari lahir. Kalau yang temporer itu mungkin dari guru mata pelajaran khususnya bahasa Indonesia memang bisa memberi bimbingan tambahan di ketika pulang sekolah, mungkin seperti itu. Bagaimana dengan sudah puas dengan jawaban? Luar biasa ya cerita kita di pagi ini. Dari obrolan barusan kita belajar bahwa pembelajaran mendalam bukan tentang seberapa banyak materi yang disampaikan, tapi seberapa dalam siswa memahami, merasa dan mampu mengaitkan dengan kehidupan mereka setiap hari. Ternyata setiap langkah kecil yang guru ambil, setiap ide sederhana yang kita coba di kelas bisa menjadi percikan yang menyalakan semangat belajar mendalam pada diri siswa. Dan yang paling indah, perubahan itu dimulai dari guru yang berani mencoba, berani gagal, lalu terus belajar. Teman-teman pendidik di seluruh Indonesia, mari kita ingat satu hal penting. Kisah guru tidak berakhir di kelas. Setelah lonceng berbunyi dan siswa pulang, kisah itu terus hidup. Di pikiran mereka yang mulai berani bermimpi, di tangan mereka yang mulai mencipta, dan di hati mereka yang mulai belajar bahwa belajar itu menyenangkan. Itulah makna sejati guru bertumbuh, siswa berubah. Karena dari setiap cerita yang kita bagi, ada inspirasi baru yang tumbuh di hati guru lain. Sebelum kita akhiri, satu kalimat pesan penting dari narasumber kita. Ya, berani mencoba walaupun tidak sempurna. Terima kasih. Tetap semangat, tetap bertumbuh, perubahan kecil positif pasti membuahkan hasil positif. Nah, benar sekali. Setiap guru harus semakin hari semakin kreatif. Benar sekali. Terima kasih. Terima kasih atas sharing yang positif. Semoga podcast ini bermanfaat dan menjadi penguat praktik pembelajaran mendalam di sekolah kita masing-masing. Izinkan saya menutupnya dengan pantun. Ke taman kota melihat bunga. Harumnya semerbak menyejukkan hati. Sampai di sini kebersamaan kita. Semoga ilmu hari ini mengalir dan menginspirasi. Saya Diani, pamit undur diri sampai bertemu di episode selanjutnya. Iya, kita beri plus sekali lagi Bapak Ibu untuk